Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daryanto Murima SPD dari SD Infles Haming, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 tahun 2022 Prodi TGSD Universitas Nusa Tenggara Kupang. Saya akan melaksanakan rutin praktek pembelajaran pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak hebat. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Karena? Sakit. Doakan semoga baik sebelum kita berakhir hari ini, saya minta orang tua jadi bisa silakan berdoa. Duduk di manis, bertangan, semua berdiri. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah untuk selama-lamanya. Ya, silakan duduk kembali. Semua sudah pegang buku tema? Hari ini kita akan belajar tentang masih di tema 3, subtema 2, pembelajaran pembelajaran 1. Tapi sebelum kita lanjut, perlu tanya dulu pembelajaran kita yang lalu itu tentang hewan, beragam hewan peliharaan, hewan di sekitar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang burung cendrawasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui video
tayangan video yang disajikan pada slide. Siswa dapat menganalisis informasi. Jadi di video itu ada beberapa informasi. Jadi harapan Pak Guru, kalian harus menyimak video dengan teliti supaya bisa tahu apa yang dibicarakan. Bisa? Bisa. Yang kedua, tujuan pembicaraan yang kedua, setelah menikmati gambar, secara mandiri siswa mampu membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan di sini kita masuk ke wawancara. Masih ingat langkah-langkah wawancara? Silakan berbuka. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan secara tertulis. Nah, nanti dalam bentuk kelompok kalian akan membuat pertanyaan secara tertulis. Nanti diberikan kepada kawan kelompok untuk menjawab. Jadi kita belajar untuk membuat wawancara kecil. Ya. Selanjutnya, melalui penugasan, siswa mampu melakukan tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang dibuat bersama kelompok. Nah, jadi pertanyaan yang tadi itu yang dibuat dalam bentuk tulisan itu dikerjakan dalam bentuk kelompok. Melalui tanya jawab, siswa mampu mengevaluasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan habitat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini nama-nama kelompok ini sudah dibentuk sesuai dengan heterogen tingkat kemampuan. Tidak? Sudah siap untuk menyimak video? Sudah siap? Ya. Setelah menonton video ini sebentar, Bapak akan memberi kesempatan untuk bertanya tentang isi videonya. Dan bertanya, begitu ya? Jadi bertanya tentang video yang kalian nonton. Jadi silakan menyimak video berikut. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematika subtema 2, pembelajaran Indonesia anak-anak selain tumbuhan atau banyak keanekaragaman hewan. Salah satunya burung cendrawasih yang sudah semakin punah dan jarang untuk ditemui. Burung cendrawasih disebut juga burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna biru yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu burung ini jarang turun ke tanah karena lebih sering terbang dan hinggap di dapur. Warna burung cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi warna hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan burung memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepala. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya anak-anak ada di hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih merupakan burung yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan burung cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kini kian lama terancam anak-anak. Pemburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Burung cendrawasih anak-anak juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa atau di luar negeri. Tapi
Kini burung cacing ini menjadi jenis satwa yang dilindungi oleh negara kita, anak-anak. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar yang dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Itulah salah satu burung langka di Indonesia, anak-anak, tepatnya di daerah Papua. Ya, salah satu hewan yang dilindungi. Artinya jika ada yang berani menangkap, membunuhnya, memperjualbelikan anak-anak akan ditangkap oleh pejabat yang berwenang atau petugas yang berwenang, karena itu dilindungi. Jumlahnya semakin sedikit, anak-anak, tidak boleh kita memburu secara liar, maka akan ditangkap, ya. Pemburu itu harus diberi hukuman yang sederhana agar tidak memburu hewan yang sangat indah ini, anak-anak, agar tetap lestari sampai selamanya, tidak hilang. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu di sekitar ini? Ya, kita dari asli dan senyum. Nasi. Ayo. Senyum. Sedekah. Paling murah adalah senyum. Ulang, lebih semangat lagi. Ulang. Tepuk. Tepuk senyum. Sedekah. Paling murah adalah senyum. Nah, silakan duduk. Terima kasih dari kita. Nah, setelah minimal video tadi, kira-kira apa yang kalian bisa paham? Atau semuanya sudah paham? Jadi kalau semua sudah paham, berarti tidak perlu lagi kita lanjut. Karena semua sudah paham. Tapi kalau misalnya yang belum dipahami, berarti ada yang akan mengajukan pertanyaan. Kira ada yang mau bertanya? Ya, adik sekolah. Kira-kira mau tanya apa ini? Mengapa perempuan berada di sini? Ya, ini pernah nonton di video tadi ini. Burung cendrawasih ini kok hanya ada di Papua. Dan pertanyaannya, kenapa kita tidak di Sumba Timur ini tidak pernah lihat ini ada terbang di utara ini burung cendrawasih. Itu warnanya, begitu maksudnya ya. Kalau tiap hari kita hanya lihat burung dakukur, burung pipit, burung gagak, tapi cendrawasih itu tidak banyak terlihat. Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Ya, Adi Andia yang siap menjawab. Silakan Adi. Cendrawasih tidak hidup di Sumba Timur, tetapi hidup di Papua karena burung cendrawasih di Papua yang berbisa. Ya, tepuk tangan dulu. Tentang buat Adi Andia. Jadi Adi Andia coba menjawab begini. Burung cendrawasih karena saya ulangi, Andia bilang burung cendrawasih hanya hidup di Papua karena di Papua banyak hutan besar. Berarti cendrawasih tidak hidup di Sumba karena tidak ada hutan besar, berarti ya. Kalau kita menganalisa jawaban dari Adi Andia, jawabannya burung cendrawasih hanya hidup di Papua karena di Papua ada hutan yang besar, dataran rendahnya luas. Nah, berarti kalau tidak ada di burung cendrawasih tidak ada di Sumba Timur, di Sumba, berarti karena Sumba ini tidak punya hutan yang besar, hutan yang luas, dataran rendah yang luas. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya tentang video tadi? Masih ada? Sekarang guru yang bertanya kalau tidak ada. Di video tadi itu
ada aturan yang mengatakan bahwa siapa yang menangkap burung cendrawasih akan dihukum masuk penjara. Kira-kira kenapa burung cendrawasih dilindungi? Ya, karena sudah mau punah. Terus apa lagi? Langka. Jadi harus dilindungi supaya jangan sampai habis. Ada lagi pertanyaan? Nah, jika tidak ada lagi pertanyaan, nanti kalau masih ada, tuangkan di dalam lembar kerja. Ya, nanti di lembar kerja itu ada pertanyaan dan jawabannya itu dijawab oleh kawan dalam kelompok. Begitu ya. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin karena tidak berani mengungkapkan lewat kata-kata, nanti silakan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan aturan wawancara itu. Pertanyaan seputaran apa yang dibahas hari ini, materi apa yang dibahas. Jadi kalau bahasnya tentang keanekaragaman hewan, berarti pertanyaannya seputaran tentang keanekaragaman hewan. Jangan tanya lagi di luar topik, itu aturan wawancara. Terus ada bentuk-bentuknya. Jadi dituangkan semua di dalam lembar kerja. Di sini ada gambar burung cendrawasih. Selain buku tema, Kebun juga akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi sudah dalam kelompok kerja dalam bentuk kelompok. Ini kelompok tiga. Ya. Karena yang tulis yang tahu tulisan, gitu. Yang orang yang lain yang orang lain yang tukang tulis, nanti orang lain yang membaca kesulitan. Harus kerjasama. Harus kerjasama.
halaman 48. Silakan baca dan jawab. Kelompok 3 ada sudah ya kelompok 2 dan kelompok 3 sudah. Satu sedikit lagi kelompok yang lain perhatikan kelompok 3 membacakan hasil baca yang keras tadi. Dia silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Bertanggung jawab dulu apa yang kalian kerja. Siapa tahu dari kelompok lain ada yang mau bertanya, saya langsung menjawab. Dikira dari kelompok 1, 2, dan 4 ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, tidak ada. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 yang sudah selesai baca yang terakhir. Ada pertanyaan? Jadi ada macam-macam jenis burung cendrawasih. Otomatis warna burungnya juga akan
berbeda-beda. Silakan dulu kembali di kelompok 1. Tekan dulu buat kelompok 1. Ya, semua sudah presentasi. Oke, nah cara membuat poster. Ini adalah contoh poster. Lihat, ini contoh posternya. Jadi Pak Guru sudah siapkan kertas. Nanti dalam kelompok kalian akan membuat poster tentang bagaimana melestarikan hewan. Bisa lihat cerita, ada contohnya di sini. Tapi kalian dalam kelompok itu kalian akan menggunakan kalimat sesuai apa yang kalian ketahui tentang poster. Ya pasti kalimatnya harus baku. Ya, pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi di sini kita buat 2 kelompok saja, dan nanti salah satu akan mempresentasikan di sini, mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dalam hal ini dimaksudkan adalah mengkampanyekan. Jadi bukan hanya membaca tulisannya, tapi mengkampanyekan. Anggap saja kita berkampanye di masyarakat. Tidak boleh tembak burung, tidak boleh tangkap burung, tidak boleh membunuh burung, tidak boleh membunuh kupu-kupu, dan lain sebagainya. Gitu? Itu yang dimaksud dengan poster mengkampanyekan cara melestarikan keberagaman hewan. Bisa paham? Bisa kerja? Bisa. Nah, kalau kerja sama pasti bisa. Jadi di sini satu kelompok, di situ satu kelompok. Siapa yang mau tulis? Perempuan atau laki-laki? Yang
punya waktu untuk buat poster 20 menit. 20 menit sudah bisa harus tampil. Gitu ya? Makhluk Jadi di layar sini sudah ada contohnya ya. Ya, semua perhatikan di sini. Halo. Halo. Hai. Kita perhatikan teman kita yang akan mempresentasikan hasil kerja itu poster, mengkampanyekan cara melindungi hewan langka. Silakan
Kelompok 1 membaca yang keras. Ibadah dan jelasan, sayangilah setiap makhluk di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh yang berani. Ya, tepuk tangan dulu. Sayangilah setiap makhluk di bumi, niscaya kamu akan disayangi. Itu pesan dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Silakan duduk, tinggal saja pekerjaannya di situ. Kelompok 2 sudah? Ya? Sudah? Silakan maju, tampilkan di depan. Maju 2 orang. Ya, semua perhatikan di depan. Kita akan melihat pekerjaan kelompok 2. Silakan baca yang nyaring supaya teman-teman bisa dengar.
tangan dulu buat kelompok 2. Nah, di sini ada tulisan bahasa dasar, sayangilah hewan dan tumbuhan. Contoh beberapa satwa langka yang dilindungi. Di sini ada burung cendrawasih, ada harimau, ada kakatua, ada burung anggrek. Cara melindungi satwa langka berdasarkan ketentuan pasal. Jadi di sini ada undang-undangnya. Jadi siapa yang melanggar akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini dikampanyekan bahwa tidak boleh menangkap, melukai, apalagi membunuh, menyimpan, dan seterusnya. Berarti ya. Jadi terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi kita tepuk tangan. Ya, terima kasih semua sudah berusaha dengan keras untuk membuat dan menampilkan. Kira-kira pembelajaran kita hari ini bagaimana? Asik, menyenangkan, ya. Jadi harapan penguru, semoga pelajaran hari ini kita dapat menerapkan di kehidupan kita di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sebelum kita pulang, guru akan tes evaluasi sejauh mana kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, apakah betul-betul diterapkan, serap atau tidak. Jadi guru akan tes melalui tes evaluasi itu masing-masing dikerjakan secara mandiri. Jadi kalau tadi berkelompok, sekarang sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh menoleh kiri, menoleh kanan, kerja sesuai apa yang kalian dapatkan tadi. Jadi seperti itu ya. Kerja soalnya hanya 5 nomor. Kalau sudah, silakan simpan di atas meja. Bapak guru kumpul. Sudah? Halo. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Dan demikian pembelajaran kita sampai hari ini sampai di sini saja. Untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hewan peliharaan di rumah. Ya, jadi macam-macam hewan peliharaan di rumah itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi sekali lagi harapan guru apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa diterapkan baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, bagaimana cara melindungi hewan, tumbuhan untuk kelestarian alam Sumba Timur khususnya dan pada umumnya untuk alam Indonesia. Jadi sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Jika tidak ada, saya minta salah satu anak laki-laki untuk berdoa. Tadi perempuan toh? Ya, tadi perempuan, sekarang laki-laki. Ada yang bersedia? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Silakan.
Siap. Siap gerak. Dari hormat. Ya. Siap.